Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena jam dan saat ini kami akan belajar lagi firman-Mu. Biar kiranya kuasa Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik saudaraku, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Pembangunan Gereja Allah. Dan kita dengarkan ayat intinya dalam Sakaria 6, ayatnya yang ke-12 berkata, "Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan." Nah, di dalam bait suci di surga, tempat kediaman Allah, tahtanya ditegakkan dalam kebenaran dan juga penghakiman. Di bilik Maha Kudus, ia melihat hukumnya sebagai ukuran kebenaran dengan mana semua umat manusia diuji. Tabut tempat menyimpan loh-loh hukum itu ditutupi dengan tutup pendamaian. Di hadirat inilah Kristus mengadakan permohonan melalui darahnya demi orang-orang berdosa. Dengan demikian, dilambangkan perpaduan keadilan dan kemurahan dalam rencana penebusan manusia. Perpaduan hikmat yang tanpa batas ini sajalah yang dapat merancangnya dan kuasa yang tak terbatas yang dapat mewujudkannya. Ini, saudara-saudara, adalah perpaduan yang memenuhi seluruh surga dengan kekaguman dan juga rasa hormat. Kerup di tempat kudus duniawi yang memandang dengan rasa hormat ketutup pendamaian itu melambangkan perhatian dari seluruh surga mengenai pekerjaan penebusan manusia. Nah, inilah rahasia kemurahan yang ingin dilihat oleh malaikat-malaikat, bahwa Allah dapat berlaku adil sementara ia membenarkan orang-orang berdosa yang bertobat dan memperbarui hubungannya dengan manusia yang sudah jatuh. Bahwa Kristus dapat merendahkan dirinya untuk mengangkat orang-orang yang tak terhitung banyaknya dari jurang kebinasaan dan memakaikan mereka jubah kebenarannya sendiri untuk dipersatukan dengan malaikat-malaikat yang tidak pernah jatuh dan untuk tinggal selamanya di hadirat Allah. Saudara-saudara, pekerjaan Kristus sebagai pengantara manusia dinyatakan dalam nubuatan dari Nabi Sakaria mengenai dia yang bernama Tunas. Ayat tema tadi ya. Nabi itu berkata, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan duduk memerintah di atas tahtanya atau tahta bapaknya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam. Ia akan menjadi imam di tahtanya. Alkitab bahasa Inggris memberikan penjelasan dan pemufakatan tentang damai ada di antara mereka berdua. Dalam Sakaria 6 ayatnya yang ke-13. Oleh pengorbanan dan pengantaraannya, ya, Kristus adalah fondasi dan pembangun gereja Allah. Rasul Paulus menunjuk kepadanya sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh, katanya, bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, di dalam dia kamu juga, katanya, turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 2 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Dan inilah yang akan mendapat keagungan dan kemuliaan penebusan manusia yang sudah jatuh, itu adalah milik Kristus. Mari saudara-saudara kita renungkan lebih dalam. Yesus telah menciptakan saya untuk menjadi bait suci tempat tinggalnya. Sudahkah saya membuka pintu untuk membiarkan dia masuk? Inilah perenungan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya kami membuka hati kami, agar Kristus tinggal dalam kehidupan kami. Tubuh ini adalah bait kudus, dan biar kiranya Kristus yang akan tinggal, Roh Kudus akan mengendalikan kami untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Apalagi di hari yang baru ini, berkat melimpah, menjadi bagian semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama. Baik kesehatan, berkat materi, dan kekuatan iman menjadi bagian kami semua. Kami dan keluarga kami dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.